Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu kunci pemahamannya cuma kalimat yang sangat sederhana ini. Kita ini milik Allah. Kepada Allah juga kita akan kembali. Pahami kalimat itu, maka segala musibah ringan. Kita ini milik Allah. Bukan milik kita sendiri. Bukan milik siapapun, milik Allah. Terserah Allah mau diapain juga. Terserah Allah mau disuruh ngapain juga. Terserah Allah mau ditakdirkan seperti apapun juga. Karena kita tahu kenapa kita bilang terserah Allah. Allah punya sifat namanya adil, tidak pernah zalim. Allah punya sifat namanya al-haq, tidak pernah keliru. Loh, ini kalau yang ngatur hidup kita itu zat yang maha benar, gak pernah keliru. Zat yang maha adil, gak pernah zalim. Perlu nyesel gak? Perlu merasa sedih gak? Loh, Allah itu gak mungkin keliru. Saya hari ini duduk di SMA Trisakti gitu ya, dalam keadaan gitu ya, minumnya itu 300 ml botolnya, gak keliru. Allah yang ngatur. Memang kecukupan keperluan saya segitu kok, gitu kan? Pesertanya segini, gak keliru. Perjalanannya begini, gak keliru, gak ada yang keliru. Ketemu ini, gak ada yang keliru. Allah yang ngatur kok. Yang bisa keliru, sikap kita terhadap keadaan. Yang bisa keliru, yang bisa salah, sikap kita terhadap keadaan. Tapi semua pengaturannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang keliru, tidak ada yang menganiaya kita, menzalimi kita, nggak mungkin. Itu keyakinan kita. Kita milik Allah, terserah Allah. Pasti Allah itu ngatur kita sangat adil, ngatur kita sangat benar. Dah. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Senang enggak kembali ke Allah? Harusnya senang. Pulang itu, mudik. Kita ini sedang jadi perantau, di dunia ini perantau, ya enggak? Ruh kita berasal dari Allah. Oh, jasad memang dicipta Allah dari tanah. Tanah ada di bumi, oleh karena itu memang tarikannya beda. Ruh ini pengen cepat pulang kepada Allah, sementara jasad itu pengennya lama-lama di bumi. Makanya jasad itu tergoda biasanya oleh krim anti-aging, pelembut, itu ya, apalagi pokoknya biar awet muda. Itu biasanya tergodanya sama itu. Kenapa? Karena ini memang pengennya lama-lama. Pengennya lama-lama di bumi. Ini temennya tanah ini. Ini pipi saya ini temennya tanah, gitu kan? Hidung saya temennya tanah. Ini temennya bumi. Makanya dia pengen lama-lama. Itu dia pengen dialus-alusin, jangan sampai keriput, gitu ya. Tapi ruh ini pengen cepat pulang, kayak Anda merantau, pengen ketemu bapak, ketemu ibu, ketemu adik-adik. Maka dia ini harus disuruh sabar. Sabar bro, belum saatnya pulang ya jangan pulang. Nanti dulu tunggu sampai waktunya kita pulang ke Allah. Sekarang bertahan dulu bro, please bertahan dulu. Kita berjuang dulu di dunia, be positif. Caranya gimana biar dia terhibur dan biar dia kuat untuk tidak bergegas pulang. Tapi sesuai batas waktu yang telah ditentukan Allah saja, laksanakan tugas di bumi gitu ya, di perantauan ini sesuai dengan apa yang diamanahkan Allah. Caranya hibur dia. Bagaimana cara menghiburnya? Kalau kita kangen sama rumah, padahal kita kuliah di sini nggak boleh pulang, maksudnya gitu ya. Oh, gimana caranya supaya kita kangen rumah terobati? Telepon, ya kan, dengar suaranya, video call, WhatsAppan, macam-macam yang bisa menyambungkan kita dengan rumah. Maka orang itu akan kokoh hidupnya di dunia, akan terus positif hidupnya di dunia kalau dia nyambung sama rumahnya. Bagaimana cara nyambungnya? Lo pakai gitu ya, sarana komunikasi yang sudah dipilihkan oleh pemilik rumah Allah Subhanahu wa taala. Salat, kalau mau ngomong sama Allah, salat. Kalau pengen dengar Allah ngomong sama kita, baca Quran. Udah dua itu. Salat itu buat kita ngomong sama Allah. Pernah nggak ngomong sama Allah dalam salat? Dan itu dijawab loh sama Allah. Alhamdulillahirabbil-alamin. Hambaku memujiku. Dia mencintai aku, maka aku pun mencintainya. Ar-Rahmanir-Rahim. Hambaku, kata Allah, memuliakanku. Dia berharap kepadaku, akan kasih sayangku, rahmatku, maka akan memberikan rahmatku kepadanya. Maliki yaumiddin. Hambaku takut kepadaku.
Karena aku maha adil di dalam membalas semua perbuatannya. Di hari nanti, hari pembalasan, maka aku akan lindungi dia dari ketakutan itu, di hari pembalasan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hambaku mengabdi kepadaku dan dia meminta pertolonganku supaya bisa mengabdi kepadaku. Bayangkan lemahnya kita. Kita mau mengabdi pada Allah saja minta pertolongannya sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami memohon pertolongan agar dapat menyembahmu. Coba tafsirnya kan begitu. Hambaku meminta pertolongan kepadaku agar dia bisa berbakti lebih kepadaku. Maka aku akan tolong dia. Sehingga dengan kebaktiannya itu, pengabdiannya kepadaku itu, Masya Allah, gitu ya, orang akan mendapatkan inspirasi, orang akan tergerak, orang akan mendoakannya kembali, orang akan mengaguminya, memujinya, pasti. Ihdinas siratal mustaqim. Hamba merasa dia sesat tanpa petunjukku, maka akan aku selalu berikan petunjuk kepadanya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Hambaku ini ingin meneladani orang-orang yang telah aku beri nikmat. Di antara para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para aulia, para salihin. Maka akan aku berikan kepadanya jalan kehidupan yang harus dia syukuri dan dia sabari. Seperti Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tidak akan aku berikan jalan kehidupan kepadanya seperti jalannya iblis, jalannya Fir'aun, jalannya Qarun, jalannya Bal'am, jalannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul, Walid bin Mughirah, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'ayt, Ubay bin Khalaf. Masya Allah. Jadi kita ini baca surat Al-Fatihah saja, dijawab terus sama Allah SWT. Jawaban yang sangat agung, jawaban yang sangat indah seperti ini. Kalau mau ngomong sama Allah, salat. Kalau mau dengar gimana Allah ngomong sama kita, baca Quran. Ada yang pengen jadi penghafal Quran nggak? Tunjuk tangan. Anda pengen nggak lebih hebat daripada Rasulullah dalam menghafal Quran? Apa bisa? Kan orang-orang zaman now pengennya baca Quran, hafal Quran itu cepat. Rasulullah berapa lama ngapalin Quran? 22 tahun. Iya kan, sejak Al-Quran turun pertama kali sampai wahyu terakhir turun itu 22 tahun lebih. Jadi kalau Anda menghafal Quran kurang dari 22 tahun, Anda hebat nggak? Hebat banget. Hibit bingits bro. Maksud saya, dulu para sahabat itu menghafal Quran tidak tergesa-gesa. Kata Sayyidina Umar, nggak akan beralih dari 10 ayat sebelum bisa mengamalkannya. Coba bisa nggak kita menargetkan dalam hidup kita hafal Quran nanti, tapi nggak usah tergesa-gesa dan nggak usah menghafal. Gimana caranya? Udah, Anda setiap hari baca saja satu ayat, Anda ulang 300 kali. Nggak usah diapalin, apal sendiri. Satu ayat Anda ulang 300 kali sehari. Bisa nggak? Bisa. Itu kalau Anda mengulang satu ayat 300 kali sehari, Anda akan sudah menghafalkan Quran dalam waktu 17 tahun. Sehari satu ayat itu, semua ayat Quran akan kita selesaikan dalam 17 tahun. Masih ya, insya Allah masih kuat ya, 17 tahun lagi. Bisa. Kalau mau lebih cepat, sehari 2 ayat. Ulang 300 kali. Atau kalau berat 200 kali. Alif Lam Mim. Kalau mau seayat-seayat ya Alif Lam Mim terus 300 kali gitu kan. Bisa. Sampai apa? Ketika membaca Alif Lam Mim ini, kita ulang 300 kali, sampai di dalam hati kita meyakini betapa Quran itu mukjizat tanpa tanding. Huruf-hurufnya kita kenal, tapi semua manusia ditantang sejak zaman Rasulullah sampai sekarang, gak ada yang bisa membuat yang serupa dengan Quran, yang selevel dengan Quran bahasanya. Hurufnya kita punya, Alif Lam Mim, Alif Lam Mim, kita ulang 300 kali sampai kita yakin, Masya Allah ini mukjizat. Ini memang mukjizat. Ini memang mukjizat. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Besok 300 kali ayat ini. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin.
Sampai baca ini kita yakin, kita ulang 300 kali agar kita sampai pada keyakinan ini memang gak ada ragu, meyakinkan semua. Dan sampai kita pada keyakinan bahwa ini petunjuk buat gue, bukan buat orang lain. Gue, karena gue bagian dari orang bertakwa. Bisa gak? 300 kali sampai kita yakin sampai level itu. Karena coba bayangkan, Sayyidina Bilal bin Rabah itu disiksa, ditarik dari dalam kota Mekah, terparut-parut punggungnya oleh pasir dan kerikil. Di tengah panas terik membara, ditindih batu, di tengah padang pasir itu, dicambukin. Itu apa yang beliau katakan dalam lisannya, untuk bertahan dari siksaan itu. Apa yang beliau katakan? Ahad, ahad, ahad. Menurut Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban dalam kitab beliau, gitu ya, Al-Manhaj Araqi di Siratin Nabawiyah, beliau mengatakan beberapa riwayat menyebutkan ketika itu Bilal sebenarnya pengen baca surah Al-Ikhlas tapi belum hafal, cuma ingat satu kata dari surah Al-Ikhlas. Anda lebih hebat daripada Bilal. Anda sudah hafal surah Al-Ikhlas. Tapi kira-kira kalau disiksa kayak Bilal bisa bertahan apa enggak? Nah, hebatnya Bilal, satu kata dari surat Al-Ikhlas, saking saktinya kata itu, bisa membuat beliau bertahan. Kita, kalau mau baca Quran dan mengamalkan Quran, harusnya kayak begini. Sampai level ini. Alif Lam Mim, pokoknya sampai yakin ini mukjizat. Dzalikal kitabul la raiba fih, sampai yakin memang gak ada ragunya sama sekali. Hudan lil muttaqin, sampai yakin bahwa ini memang petunjuk untuk kita. Petunjuk untuk kita. Bisa gak begitu? Nah, ini yang jadi PR, yang ngomong ini juga belum bisa. Yang ngomong juga belum bisa, masih jauh, tetapi kita berusaha ke sana, gitu ya. Jadi bukan sekedar kita bisa hafal, suaranya bagus, gitu ya. Lalu bikin akun Instagram, posting tilawah-tilawah pendek, enggak. Itu bagus juga untuk syiar, tapi lebih dari itu levelnya adalah sampai kita meyakini. Kayak Bilal digebukin kayak enggak terasa. Karena dia ingat, Allah itu satu, Allah itu satu, Allah itu satu. Saya nggak boleh berpaling dari kebenaran ini. Masa saya disuruh ngatain Tuhan sesembahan itu banyak. Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Masa saya nyerah hanya cuma kayak gini? Allah itu satu, Allah itu satu. Ahad, ahad. Satu kata dari surat Al-Ikhlas, tapi kekuatannya luar biasa. Ini yang akan membuat kita selalu terhubung positif adalah salat dan Quran. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.